Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fer Akmal dengan NIM 2103378. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai buku Psikologi Olahraga bab 8 mengenai teknik penetapan tujuan dalam aktivitas olahraga. Nah, jadi menurut Kinger dalam Taylor 2017 menggunakan istilah current atau concern untuk menggambarkan suatu tujuan pada saat seseorang terlibat aktif dalam suatu kegiatan. Nah, lalu adapun tujuan dalam pandangan Miller dan Reed yang dikenal dengan goal, suatu istilah yang sangat lazim digunakan sampai saat ini ya. Jadi goal ini diartikan sebagai suatu yang mengarahkan aktivitas. Nah, jadi tujuan ini merupakan sebagai suatu objek atau sasaran yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang. Lalu Todd dan Eubank tahun 2020 menyebutkan penetapan tujuan sebagai teknik yang efektif untuk memengaruhi perilaku atlet pada saat berlatih dan bertanding. Nah, jadi pada intinya penetapan tujuan ini sebagai salah satu metode latihan keterampilan psikologis dapat dinyatakan bahwa penetapan tujuan adalah suatu teknik atau strategi untuk menetapkan orientasi tujuan belajar atau berlatih yang ingin dicapai. Selanjutnya ada diversitas dan dimensi tujuan. Nah, menurut Trautner dan Swinger terdapat 3 dimensi konsepsi penetapan tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi kekhususan, di mana dimensi ini berkenaan dengan penetapan tujuan yang spesifik. Nah, menurut Song, tujuan yang ditetapkan secara spesifik lebih memungkinkan individu untuk melakukan evaluasi kemajuan diri dan menuntun ke performa yang lebih baik daripada tujuan yang bersifat implisit dan umum. Selanjutnya ada dimensi tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitan suatu tujuan akan mendorong performa sehingga kian sulit suatu tujuan maka kian mendorong performa yang lebih baik. Hal ini juga dapat kita pahami ya, karena tujuan yang sulit juga biasanya mendorong mobilisasi dan menjaga persistensi usaha daripada tujuan yang lebih mudah. Selanjutnya ada dimensi kedekatan. Nah, dimensi ini merupakan proyeksi pencapaian tujuan dalam rentang waktu yang dekat. Nah, biasanya dapat lebih cepat dicapai dan lebih cepat dan lebih meningkatkan motivasi diri individu terhadap pencapaian performa daripada tujuan jauh atau distant goal. Nah, lalu ada juga jenis dan klasifikasi tujuannya. Klasifikasi tujuan. Nah, para ahli telah mengklasifikasikan ya penetapan tujuan yang berdasarkan waktu pencapaiannya, yaitu penetapan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, tujuan hasil merupakan suatu jenis penetapan tujuan yang berorientasi pada hasil akhir. Tujuan hasil juga memfokuskan perhatian pada kesempurnaan tugas atau pada pendemonstrasian kompetensi yang tinggi agar mampu melebihi atau mengalahkan orang lain. Nah, tujuan proses merupakan jenis tujuan yang menekankan pada proses penguasaan keterampilan berkaitan dengan penggunaan teknik atau strategi yang dapat membantu atlet untuk menguasai suatu tugas tertentu. Selanjutnya ada tujuan dinamik. Nah, merupakan teknik orientasi dalam memfokuskan pada pemaduan antara tujuan proses dengan tujuan hasil. Nah, jadi pada tahap awal latihan, atlet fokus pada proses penguasaan keterampilan gerak dan melakukan sublimasi tujuan pada hasil penampilan setelah proses dasar dikuasai. Selanjutnya ada variabel determinan. Menurut McGill dan Anderson, terdapat 4 variabel yang memengaruhi efektivitas penetapan tujuan, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, pengalaman masa lalu, umpan balik, dan kompleksitas tugas. Nah, lalu ada 2 variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas penetapan tujuan, yaitu kebutuhan berprestasi dan pengalaman masa lalu.
Nah, lalu ada dinamika psikologis. Nah, dalam psikologi terdapat dua teori yang dapat menjelaskan dinamika psikologis tersebut. Yang pertama ada pendekatan mekanistik langsung. Jadi menurut Locke dan kawan-kawannya, pendekatan ini merupakan penetapan tujuan yang mempengaruhi perilaku individu pelaku secara langsung. Yang kedua ada pendekatan mekanistik tidak langsung. Penetapan tujuan ini mempengaruhi kondisi-kondisi psikologis individu seperti tingkat kecemasan, motivasi, dan efikasi diri. Lalu penetapan tujuan ini juga mempengaruhi keterampilan gerak seseorang melalui proses berpikir. Nah, jadi tujuan proses memberikan pengaruh ini lebih tinggi dan signifikan terhadap hasil keterampilan gerak dibandingkan tujuan hasil. Nah, dalam penetapan tujuan dinamik juga tidak hanya memberikan pengaruh lebih tinggi terhadap hasil belajar, tetapi keterampilan gerak juga. Nah, tetapi hal ini juga menumbuhkan efek motivasional yang lebih tinggi daripada jenis penetapan tujuan dan proses. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.